Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi hari ini saya akan menganalisis perbaikan mobil yang bermasalah, ya, terutama pada bagian klakson yang suka tiba-tiba hidup sendiri. Untuk kasusnya adalah mobil saya ini adalah mobil Fortuner. Jadi ini seringkali hidup klakson ketika nanti kita parkir sendiri, kita kunci remote-nya, tiba-tiba klaksonnya berbunyi ya. Pada video sebelumnya juga saya sudah membuat tutorial cara mengatasi lampu sen yang hidup sendiri, ada di video saya sebelumnya. Jadi kalau untuk kasus kali ini adalah kasusnya klaksonnya sering hidup sendiri, itu baik di waktu saat kita lagi parkir. Langsung kita eksekusi. Untuk bagian yang rusak, letaknya ada di sebagian kiri dashboard. Ini kita buka, kita copot lah, intinya kita lepas nih dengan cara kita tarik aja. Ini kita tarik. Kenapa harus kita tarik? Karena kerusakannya ada di bagian dalam modul ini. Sama halnya seperti video yang sudah saya buatkan sebelumnya mengenai masalah lampu sein error dan hajarnya sering hidup sendiri ketika lagi berjalan. Dan pada kasus kali ini adalah masalahnya ada pada saat mobil ini kita parkir, kita kunci, tiba-tiba entah itu sejam kemudian, 2 jam kemudian, klaksonnya hidup sendiri. Dan itu sangat mengganggu dan membuat kita panik juga tentunya ya. Apalagi kalau lagi parkir di luar itu, waduh, kayaknya sangat merasakan sekali lah karena suaranya yang keras ya. Jadi kasus ini adalah bagian dalam sini, kita lepas bagian dashboard sebelah kiri, kita cek bagian dalam sini. Kenapa saya arahkan ke sini? Nah, kalian lihat bagian ini ya. Ini teman-teman, ini yang ini hitam, ini yang ada bautnya ini sama dudukan yang ini yang ini adalah modul pada remote ya. Ini modul kontrol remote atau biasa nyebutnya ini adalah sebagai komputernya ini. Kenapa? Ini sudah error. Jadi ini adalah yang menyebabkan mobil ini seringkali hidup sendiri klaksonnya. Nih, ini adalah pengendali di seluruh kunci mobil ini. Nah, bisa juga disebabkan karena ini ada yang rusak atau bahkan ada yang kotor. Meskipun ini sudah tertutup dan lampu yang di dashboard di sini sudah mati, tapi masih juga terkadang error. Ini ya, intinya bagian ini di setiap pintu nih. Dan biasanya juga di bagian depan kap mesin itu ada yang kayak seperti ini. Itu terkadang juga nggak pas. Kalau dia nggak pas, itu menyebabkan terjadinya error, klaksonnya hidup sendiri. Karena apa? Karena dia tidak rapat ya. Coba nanti saya cek dulu ya di bagian depan. Oke, ini saya lihat nanti, ini berhubung ini belum saya buka. Oke, ini adalah bagian yang seringkali menyebabkan error. Dah letaknya dia ada di sini. Oke, nanti saya ganjel dulu ini. Nah, letaknya di sini ya, di bagian penguncinya di sini, kancingnya ini. Ini ada kabel. Ya, ini kabel nih. Ini kabel itu adalah kabel yang berfungsi sebagai apa ya, istilahnya sensor lah. Jadi ini kalau dia sudah tertutup, maka di situ nanti juga akan terkunci. Udah memberi kode dia sudah tertutup ya. Ini biasanya kotor karena ini di bagian depan nih ya, debu masuk lewat sini, sela-sela sini masuk, sehingga di sini menyebabkan gumpalan debu yang banyak. Nah, ada di bagian sini lah. Pokoknya tuh debunya sudah kelihatan banyak banget kan.
biasanya di bagian sini yang kotor karena ini bagian rawan di depan yang seringkali terkena air. Kalau hujan lagi ngebut kita pakai jalan, tiba-tiba airnya masuk lewat sini, ram sini dan membasahi bagian ini. Debu juga sangat mempengaruhi sekali itu. Sangat mempengaruhi sekali, ini yang menyebabkan kotor. Nah, kabel ini nih caranya gimana? Caranya nanti dilepas aja. Ini sudah saya lepas. Makanya dilepas aja nih ya, di bawah 10 ada 3, 1, 2, satunya di bawah ini nih. Nah, dilepas dulu, caranya melepas bagian ramin dulu nih ya, dilepas dulu, tarik, kemudian lepas ini, dan di belakangnya itu ada semacam lidah atau semacam plat tipis yang fungsinya nanti kalau ini sudah terkunci dan nempel begini, nah itu sudah memberikan tanda bahwa kap mesinnya sudah terkunci ya. Biasanya ini kotor sehingga menyebabkan lampu yang tiba-tiba klakson yang tiba-tiba berbunyi di saat kita mengunci. Itu disebabkan karena ya, itu gimana ya, posisi kita lagi berjalan di jalan itu kan biasanya jalan ada gak rata, jalan jelek, menyebabkan getaran kap mesin ini bergetar sehingga di sini juga menyebabkan getaran dan merubah posisi yang pasti kan, itunya nempelnya nggak bagus, nggak menekan ya, sehingga menyebabkan itu merenggang sedikit aja langsung bunyi klaksonnya. Bisa juga ini kalau bisa diturunin sedikit supaya ini menekan ke bawah. Karet ini diputar aja, diputar, dan ini juga bisa diputar. Diputar ke bawah lagi ya, supaya ini kap mesinnya lebih turun menekan ini. Bila perlu ya dibersihin dulu ininya, bagian ini maksud saya, kabel yang ini di dalam ini dibersihin supaya tidak menjadi ada perenggangan ya. Yang kedua, biasanya bisa juga menggunakan kunci ya, dengan cara masukkan kunci, lepas 2 kali, kemudian tekan berbarengan kunci ini, nanti kedip di situnya lampunya, itu mengurangi kesensitifan alarm. Itu bisa juga, tapi ya saya rasa sih kurang efektif ya, karena terjadinya klakson bunyi itu pasti ada sebabnya yang emang perlu diperhatikan ya, yang saya sebutkan tadi di bagian tombol-tombol depan tadi, yang kabel tadi, terus pintu-pintu ini, pintu samping, pintu depan, kanan kiri semua. Nah ini belakang itu dicek, karena kalau kita mengurangi kesensitifan pada sensor seperti ini, colok itu gak bermasalah, dan itu tidak masalah sama sekali, itu nggak apa-apa dilakukan. Karena apa ya itu saya rasa sih kurang efektif banget, karena memang kerusakannya ada di bagian yang tadi itu. Selebihnya kembali lagi ke modul. Jika kita sudah mengecek seluruh ini sudah aman, sudah dirasa aman semua, dan masih berbunyi, ya kita kembali ke modul yang ada di bawah dashboard tadi ya. Nah, di sebelah kiri dashboard yang saya maksud di sebelah kiri ini, nah yang sini modulnya sudah error. Yang ini ya, nih yang bagian ini, pokoknya nih hitam ini nih. Ini caranya lepas baut 10 ini dilepas, kemudian tarik, itu di belakang itu ada soketnya nih. Nah, ada soket putih itu. Nah, itu cabut aja. Ini sebelumnya sudah saya cek. Saya ingin memutuskan jalur klakson dari sini, ternyata nggak ada jalurnya. Jadi dia sudah terkontrol atau langsung dengan klakson dengan yang ada di setir. Jadi mau nggak mau ya, ternyata yang error adalah bagian depan. Yang tadi yang saya tunjukkan di kap mesin itu yang
kotor. Yo. Jadi ya kurang lebihnya yang perlu diperhatikan adalah bagian depan dulu tadi yang saya maksud, kedua yang ini ya. Karena itu sangat rentan banget. Terutama yang depan tuh lah, karena paling bagian depan seringkali kena air hujan, seringkali kena debu juga termasuk. Jadi itu yang harus dicek dan dia harus perhatikan dulu. Kalau nggak bisa, dan ini modulnya harganya mahal ya, modul ini bisa cek online, harganya lumayan lah, intinya masih jutaan. Bisa kita gunakan pakai modul yang variasi universal, bisa kita ganti. Nah itu nanti dirakit lagi dan mengganti remote-nya lagi, insya Allah jadi normal kembali. Karena permasalahan ini hanya masalah di bagian modul, sisanya bagian-bagian yang saya tunjukkan tadi. Kalau masih kita mau menggunakan modul yang asli bawaannya, ya bersihin aja dulu semuanya. Kemudian kalau misalnya gimana bang, itu masih nggak berhasil, caranya kita buat jalur baru kabel yang terhubung di klakson seperti ini. Klakson ini klakson, klakson. Nah kabel massa ini kabel massa dan kabel api ya. Kabel massa ini kita buat jalur baru, kita ambil. Nah kemudian nanti kita buatkan soket di belakang. Intinya tombol entah mau taruh di mana, entah mau taruh di bagian sini atau gimana, tombol baru. Intinya di mana saat kita ingin markirin mobil ini, kita misalnya ini saya buatkan baru ya. Misalnya ini tombol klakson. Ini kabel massa kita sambungkan taruh di sini. Misalnya kita lagi parkir di luar, ini kita offin aja klaksonnya supaya nggak apa namanya, nggak bunyi sendiri. Nah, dimana nanti kalau mau jalan lagi atau mulai keluar lagi ya kita aktifin aja klaksonnya, udah paketin. Nah seperti itu ya kalau misalnya nggak ada solusi. Kalau mau aman ya ganti modul. Tapi kalau yang ini rusaknya ada di bagian yang saya tunjukin ini, di bagian sini ya. Ini rusaknya di sini. Oke, jadi seperti itu cara mengatasinya ya. Kalau mau nggak ribet atau nggak susah lah, intinya langsung ganti modul baru. Karena ya gimana ya namanya ciptaan tangan manusia, wajar ya. Jadi saya rasa seperti itu ya, karena kejadian seperti ini kejadian yang lumrah, artinya kejadian emang pasti semua mobil dialami, nggak hanya dengan modul. Karena sebagian semua mobil ini adalah ciptaan tangan manusia. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu pasti ada punya rasa sakit, punya kelemahan, kelebihan, semua itu punya. Apalagi istilahnya mobil adalah ciptaan manusia, kalau ada rusak itu udah hal yang lumrah, hal yang pasti. Dan juga adalah usia. Jadi untuk menangani masalah klakson error sudah saya jelaskan semua, tinggal dipraktekkan apa yang error, bersihkan bagian depan, insya Allah semuanya aman terkendali. Kalau yang nggak mau susah atau nggak mau ribet, simpel ganti modul, udah itu aja. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang menjadi permasalahan selama ada di mobil yang kalian punya bermasalah sama seperti mobil saya, semoga dapat teratasi ya. Oke.